Perkenalkan, nama saya Nuril Sapira Al-Mu'arif, NIM 18112722000001 dari kelas A01. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum dan analisis jurnal internasional yang sudah saya bedah, yang mana jurnal internasional ini berjudul Development of a Wheelchair Simulator for Children with Multiple Disabilities. Jadi langsung saja, yang pertama ada identitas jurnal. Penulis jurnal Nancy Rodriguez, tahun terbit jurnal tahun 2015, judul jurnal Development of a Wheelchair Simulator for Children with Multiple Disabilities atau pengembangan simulator kursi roda untuk anak dengan kecacatan ganda. Nama jurnal 2015 Third IEEE VR International Workshop on Virtual and Augmented Assistive Technology. Volume jurnal dan nomor jurnal tidak tercantum. Tanggal membedah jurnal 30 April 2020. Temuan masalah pada jurnal. Inti permasalahan di jurnal ini ialah karena belajar mengendarai kursi roda secara nyata bisa berbahaya, melelahkan, dan terkadang menakutkan bagi anak yang dapat memperlambat perkembangan mereka, maka digunakanlah alternatif simulator ini sebagai sarana pelatihan untuk mempersiapkan anak menggunakan kursi roda. Hasil penelitian pada jurnal. Penulis telah mengevaluasi prototip dengan 4 anak dari pusat Costa-Rose yang sudah tahu bagaimana caranya mengendarai kursi roda dan memiliki beberapa keterampilan komputer. Selama berbagai sesi tes, 2 anak fokus pada layar dan joystick, sementara 2 anak yang lainnya cenderung lebih mudah terganggu. Penulis berhasil mendapatkan umpan balik tentang pengenalan objek di lingkungan virtual saat kendaraan diam. Jadi maksudnya, anak-anak ini mulai bisa mengenali objek di lingkungan virtual saat menggunakan simulasi atau menggunakan simulator saat kendaraan ini diam. Untuk anak-anak berhasil menjalankan simulator untuk sementara waktu, yaitu 2-3 menit. Tetapi setelah beberapa menit, penulis menemukan kesulitan dalam penggunaan perangkat dan pengguna ingin berhenti. Jadi saat pelaksanaan penelitian ini, ada sedikit kesalahan pada penggunaan perangkat dan anak-anak yang menggunakannya ingin berhenti. Dalam proyek ini, target pengguna mengalami kesulitan ekstrim dalam komunikasi, tingkat ekspresi verbal, dan bahkan bahasa tubuh sangat rendah. Tetapi studi dan pengalaman di pusat-pusat pendidikan seperti Costa-Rose menunjukkan bahwa anak-anak dapat mengekspresikan diri dan belajar ketika diberikan alat yang tepat. Jadi saat menggunakan simulator ini, anak-anak yang menjadi target atau pengguna mengalami kesulitan dalam komunikasi, yaitu dalam ekspresi verbal dan bahasa tubuh. Namun, penelitian di Costa-Rose menunjukkan anak-anak ini bisa mengekspresikan diri dan belajar jika diberikan alat-alat yang tepat. Setelah bekerja dengan tim Costa-Rose dan sekelompok kecil anak-anak, penulis berhasil mendapatkan cara untuk meningkatkan pekerjaannya dan menawarkan alat yang digunakan untuk anak-anak penyandang cacat ganda. Penting untuk dicatat bahwa sistem hanya dapat diuji dengan anak-anak dalam kondisi perkembangan yang maju. Hal ini karena prototip awal biasanya memancing frustasi dan bahkan penolakan untuk menggunakan simulator. Jadi seperti yang dibahas tadi, karena ada sedikit kesalahan dalam penggunaan perangkat, jadi anak-anak yang menjadi pengguna ingin segera berhenti menggunakan simulator. Nah, jadi di sini penulis mencatat atau menyimpulkan kalau sistem simulator ini hanya dapat diuji jika anak-anak dalam kondisi perkembangan yang maju. Karena untuk prototip awal atau dalam penggunaan simulator ini pada awal-awalnya biasanya akan terjadi sedikit atau ada beberapa kesalahan yang akan memancing frustasi dan bahkan simulator ini juga bisa menolak untuk digunakan. Selanjutnya, kesimpulan jurnal. Penulis telah mengembangkan simulator kursi roda listrik yang cocok untuk anak-anak dengan hambatan majemuk. Penulis dapat bereksperimen dengan sekelompok anak-anak
dan mengamati bahwa itu adalah minat untuk menambahkan realitas virtual dalam proyek pembelajaran mereka. Pekerjaan yang sedang berjalan ini telah memungkinkan penulis untuk menyoroti potensi realitas virtual dan tantangan dari pendekatan semacam itu di bidang kesehatan, untuk memungkinkan anak-anak dengan hambatan majemuk tumbuh dalam kondisi yang lebih baik, mengembangkan keterampilan baru, dan kita sekarang perlu mempelajari berbagai model desain, interaksi, dan evaluasi yang berpusat pada pengguna, dalam konteks di mana pengguna tidak dapat mengkomunikasikan kebutuhan dan harapan mereka. Nah, maksudnya di sini adalah perlu untuk mengembangkan simulator di dalam konteks di mana pengguna tidak dapat mengkomunikasikan kebutuhan dan harapan mereka. Jadi, pertama-tama tentu kita harus mengetahui kesulitan anak ini di mana. Jadi diperlukan juga identifikasi dan asesmen untuk mengetahui kemampuan anak. Jadi di konteks mana yang anak belum tidak dapat mengkomunikasikan kebutuhannya, maka disitulah akan dimasukkan ke dalam simulator agar saat anak menggunakan simulator, anak akan belajar untuk mengkomunikasikan kebutuhan dan harapan mereka tersebut. Ini yang memungkinkan penulis berkolaborasi dengan tim multidisiplin yang bertanggung jawab atas anak-anak untuk menentukan eksperimen yang memungkinkan untuk mengevaluasi manfaat dari realitas virtual untuk belajar ketika pengguna mengalami hambatan majemuk. Yang selanjutnya adalah temuan teori pada jurnal berkaitan dengan anak dengan kelainan majemuk. Yang pertama adalah multiple disabilities, adalah cacat serius yang berhubungan dengan gangguan motorik dan keterbelakangan mental yang parah, yang mengakibatkan pembatasan otonomi yang ekstrim dan memungkinkan persepsi, ekspresi, dan hubungan. Teori kedua, mengemudikan kursi roda secara mandiri memberikan perkembangan mental dan motorik yang lebih baik dengan memulai gerakan baru dan dengan meningkatkan sosialisasi. Tetapi belajar mengendarai kursi roda dalam kondisi nyata bisa berbahaya dan melelahkan, kadang-kadang bahkan menakutkan bagi anak, yang dapat memperlambat tahap penting ini dalam perkembangan mereka. Teori selanjutnya, penggunaan lingkungan virtual dapat membantu dalam proses pembelajaran dan juga memungkinkan anak-anak untuk menggunakan kursi roda listrik lebih awal, begitu anak-anak terbiasa dan mengendalikan emosi yang dipicu oleh mengemudi. Teori keempat, penanganan kendaraan tidak intuitif dan membutuhkan latihan, terutama untuk pasien atau anak dengan disfungsi motorik parah yang mencegah mereka menggunakan perangkat konvensional seperti joystick. Simulator dapat membantu menemukan perangkat mana yang cocok dan mengajarinya cara menggunakannya tanpa mengambil resiko apapun. Teori selanjutnya, sepengetahuan penulis, sebelumnya tidak ada simulator yang dirancang atau diadaptasi untuk anak-anak dengan berbagai kecacatan. Kemudian Marcal Crespo hadir dalam prototip kursi roda untuk memfasilitasi pembelajaran mengemudi, terutama bagi mereka yang mengalami hambatan mental. Sistem ini menyediakan kursi dengan joystick umpan balik kekuatan dan sensor untuk mendeteksi tabrakan. Prototip ini mampu menghindari dinding dengan hambatan lain dan membantu gerakan. Mengingat masalah kognitif dan perseptif anak-anak, penting untuk membangun alat yang diadaptasi secara visual. Oleh karena itu, perlu untuk mengidentifikasi elemen dan kode yang akan memungkinkan penyampaian informasi penting dari simulasi. Karena itu, kami memilih untuk bekerja pada lingkungan yang sangat halus dengan hanya menyimpan barang-barang yang diperlukan. Warna-warnanya juga disesuaikan agar cukup kontras dan kemudian menyorot objek-objek penting dan meningkatkan visibilitasnya. Nah, ini ada daftar pustaka teori pada jurnal berkaitan dengan anak dengan kelainan majemuk. Yang selanjutnya, komentar jurnal dari segi penulisan. Kelebihannya, secara keseluruhan penulisan jurnal sudah bagus. Dalam penulisan pendahuluan dan pembahasan, penulis sudah menandai kutipan dengan tanda angka. Di bagian referensi juga sudah diberi angka sehingga memudahkan pembaca untuk mengetahui dari referensi yang mana materi tersebut diambil. Kekurangan jurnal ini ialah
penulis tidak menuliskan metode yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, masih ada referensi yang tidak diketahui kutipan tersebut berada di bagian jurnal mana, karena di dalam jurnal juga tidak ada keterangannya. Komentar jurnal dari segi materi, kelebihannya, materi yang disampaikan penulis cukup singkat, namun padat dan jelas. Penulis hanya mengambil beberapa inti kalimat dalam satu referensi yang digunakan sebagai penjelas hasil kerja yang disampaikan, sehingga pembaca dimudahkan dalam memahami bahasan. Penulis juga memberikan alasan yang kuat mengapa hasil kerjanya penting bagi anak berkebutuhan khusus, terutama anak dengan hambatan majemuk. Kekurangannya, sayangnya tidak ada materi yang secara spesifik membahas mengenai masalah motorik anak dengan hambatan majemuk, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis sangat berkaitan erat dengan motorik. Menurut saya, akan lebih baik jika di bagian pendahuluan dijelaskan terlebih dahulu kesulitan motorik yang dialami anak, yang juga akan dibahas di dalam jurnal. Perolehan pengetahuan setelah membaca jurnal, yang pertama, simulator dapat digunakan sebagai alat pelatihan dan pembelajaran bagi anak dengan hambatan majemuk. Yang kedua, simulator kursi roda tidak hanya untuk melatih motorik, namun juga kognitif dan perspektif anak. Yang ketiga, manfaat simulator kursi roda bagi anak dengan hambatan majemuk. Yang keempat, guru berperan penting untuk membimbing dan menjaga fokus anak bahkan saat ia sedang menggunakan simulator. Bentuk kontribusi positif dalam mengatasi temuan masalah pada jurnal. Sebagai guru ABK, jika nanti simulator ini sudah banyak tersebar dan dapat digunakan sebagai pelatihan ABK, pertama-tama saya akan mencoba sendiri bagaimana simulator itu berjalan. Apa yang ada di dalam lingkungan virtual, bagaimana menyelesaikan simulator, dan lain sebagainya akan saya pelajari terlebih dahulu. Karena seperti yang kita tahu, di jurnal tersebut saat anak berada di lingkungan virtual pun ia masih memerlukan bimbingan dari orang di sekitarnya agar perhatiannya tidak teralih dan bisa menyelesaikan simulasi. Dengan mengetahui lebih dulu apa saja yang ada di lingkungan virtual, akan memberikan guru waktu untuk berpikir dengan matang bagaimana cara menghadapinya. Nah, ini adalah sumber jurnal. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.